Sila Zahra dengan NIM 1125103112. Saya di sini berperan sebagai Nisa, sebagai sahabatnya Alia yang selalu mengajak berpikir kritis sebelum mengambil suatu keputusan. Perkenalkan, nama saya Natasha Ramadhani dengan NIM 11251310. Di sini saya berperan sebagai Alia, yaitu sahabatnya Nisa. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Ginting, NIM saya 1125105331. Di sini saya berperan sebagai Riko, mahasiswa yang mudah percaya informasi dari media sosial dan sering menyebarkannya. Perkenalkan, saya Muhammad Hamas, NIM 1125105339. Saya berperan sebagai Dimas. Saya berperan sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi kampus dan membantu mencari informasi resmi. Di zaman digital, informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Sayangnya, tidak semua informasi yang kita terima adalah fakta. Banyak orang menjadi korban penipuan karena langsung percaya tanpa memeriksa kebenarannya. Film ini menceritakan bagaimana berpikir kritis dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih. Saldo tinggal segini. Bulan depan sudah harus bayar UKT. Aku benar-benar bingung. Semua beasiswa yang kemarin sudah ditutup, yang tersisa syarat IPK aku tidak memenuhi. Lagi sendirian aja. Iya, lagi cari informasi beasiswa nih. Beasiswanya masih belum ada juga. Belum, aku takut nggak bisa bayar UKT semester depan. Tapi udah bilang belum sama orang tua kamu? Udah, tapi keadaan di rumah juga lagi sulit. Makanya aku berharap bisa dapat beasiswa. Kalau gitu, kamu tetap berusaha aja buat nyari info beasiswa yang lain. Tapi jangan sampai kamu kemakan sama berita hoax ya. Oh iya, aku juga takut ketipu sih. 3. Alia, Nisa, kamu punya kabar bagus nih. Apa? Ada beasiswa baru banget diumumin. Serius? Serius, katanya semua mahasiswa bisa daftar. Mana lihat? Coba. Oh, program beasiswa prestasi Nusantara ya? Wah, lumayan juga. Iya, katanya juga bantuannya sampai 10 juta. Alhamdulillah, kalau benar aku mau daftar. Coba mana aku lihat dulu. Sebentar. Ini dari mana beritanya? Dari grup WhatsApp. Grup resmi kampus bukan? Bukan, grup angkatan kita. Terus yang kirimin siapa? Temennya temenku. Berarti belum jelas dong sumbernya. Kalau penipuan gimana? Tapi kalau emang benar gimana? Makanya cepetan daftar, katanya cuma hari ini batasnya. Loh, kok ini ada tulisannya ya? Administrasi 250.000. Mungkin prosedur biasa itu. Setahu gua sih beasiswa gratis ya di mana-mana. Iya, aku juga baru sadar ya. 250.000 mah dibanding dengan dapat 10 juta mah kan kecil. Justru kalimat yang kayak gitu tuh yang sering dipakai buat nipu, biar orang berpikir itu kan nominalnya cuma kecil. Jadi beasiswanya masih belum jelas ya? Iya, kayaknya. Penipuan sih. Kalian lagi ngapain? Ini lagi bahas beasiswa baru. Beasiswa apa? Ini Sebentar. Aku belum pernah lihat pengumuman. Mungkin baru. Biasanya kalau ada beasiswa baru, pihak kemahasiswaan pasti mengirim surat ke organisasi mahasiswa dulu. Tapi sampai sekarang aku belum menerima apapun. Iya, makanya gue juga ada curiga nih. jadi menurut kalian ini tuh palsu ya? Aku belum bisa bilang palsu, tapi kita jangan langsung percaya. Biasa kita cek ke bagian kemahasiswaan. Baik, aku tunggu sampai besok.
pendaftaran beasiswa prestasi Nusantara ditutup hari ini pukul jam 12. Segera lakukan pendaftaran, biaya administrasi sebesar 250 agar data diproses. Apa? Ya Allah, hari ini terakhir. Kalau emang bener gimana ya? Nah, kamu udah daftar belum? Belum, aku masih ragu ini. Jangan lama-lama, kalau temanku kuotanya bisa sedikit lagi. Tapi aku masih kepikiran soal biaya administrasinya. Ya, cuma 250.000 dan juga dapat sertifikat beasiswa. Iya sih. Kalau aku jadi kamu, langsung transfer aja. Kesempatan gak datang 2 kali. Kalau ini benar, aku bisa bantu orang tua. Mau lagi apa? Aku mau transfer takut pendaftarannya ditutup. Ih, jangan dulu. Kenapa? Kemarin aku cari informasi. Aku belum nemu nih soal beasiswa itu. Tapi kalau benar gimana? Kalau benar kita masih bisa daftar kan nanti. Nah, tapi kalau kita salah, kamu kehilangan uang. Aku cuma takut kehilangan kesempatan aja. Nih ya, orang yang lagi panik itu sering ambil keputusan yang salah. Makanya kita harus berhenti sebentar dan berpikir. Jangan biarin rasa takut mengalahkan logika kamu. Oke deh, aku nggak jadi transfer dulu. Maaf menolak. Aku penasaran loh, sebenarnya ini tuh benar apa enggak sih? Dalam berpikir kritis, kita jangan menebak, kita cari buktinya. Langkah pertama, cek website resmi kampus. Aku mau cari beasiswa, tapi gak ada pengumumannya. Coba Instagram kampus. Tidak ada juga. Mungkin belum diposting. Kalau memang kerjasama dengan kampus, pasti diumumkan. Coba cek itu posternya. Iya, baru kelihatan. Alamat emailnya juga aneh, bukan email kampus. Website pendaftarannya juga bukan kampus kita. Aku baru sadar semuanya. Tapi bisa aja mereka belum sempat memperbaikinya. Kalau informasi resmi, justru harus dibuat dengan benar. Iya, masa bodoh sih. Yang lagi tadi mah. Sekarang kita cek nomor rekening. Atas nama pribadi, bukan universitas, bukan yayasan. Nah, kalau beasiswa kan biasanya pembayarannya bukan dilakukan ke rekening pribadi dong, ke yayasan, misalnya. Iya juga. Gue juga mulai bingung. Masih ada satu langkah lagi, kita konfirmasi langsung ke bagian kemahasiswaan. Kalau mereka bilang benar, kita daftar. Kalau mereka bilang tidak, berarti ini hoax. Setuju, biar jelas. Besok pagi kita datang ke kantor kemahasiswaan. Gue juga ikut. Gue juga pengen tahu yang sebenarnya yang mana. Jika sampai pukul jam 10 belum melakukan pembayaran, nama Anda akan dicoret dari daftar penerima beasiswa. Dulu mungkin aku langsung panik, sekarang enggak. Aku akan cari fakta dulu. Semoga hari ini semuanya jelas. Jujur ya, aku tuh masih berharap beasiswanya itu benar. Iya, kalau betul kan apa ikut seneng. Tapi kalau nggak betul kan masalahnya kita belum rugi ya. Aku tadi sudah izin ke bagian kemahasiswaan. Kita boleh bertanya sebentar. Yaudah, lu tanya deh. Aku sudah dapat penjelasan. Gimana? Beasiswa itu tidak pernah ada. Pihak kampus juga sudah menerima beberapa pertanyaan dari mahasiswa lain. Poster yang beredar bukan poster
poster resmi. Jadi selama ini aku menyebarkan informasi palsu. Iya, untung kamu hanya meneruskan, belum ada teman kita yang transfer. Ya Allah, aku hampir saja ngirim uang. Makanya kalau ada informasi apa-apa kita cek dulu sebelum nge-share atau apapun. Sekarang kita coba telusuri. Riko, kamu dapat poster itu dari siapa? Dari grup angkatan. Yang ngirim siapa? Temanku, katanya dia juga dapat dari grup lain. Berarti nggak ada yang tahu siapa pembuatnya. Nah, ini salah satu ciri hoax. Informasi terus diteruskan, tapi tidak ada yang tahu sumber aslinya. Kalau semua orang langsung membagikan informasi, hoax kita akan menyebar semakin luas loh. Untung kita berhenti sebelum ikut menyebarkannya. Aku benar-benar nyesel. Aku pikir aku sudah membantu teman-teman. Ternyata malah hampir membuat mereka ketipu. Kesalahanmu bukan karena menerima informasi, kesalahannya adalah langsung percaya tanpa memverifikasi. Ada pesan dari bagian kemahasiswaan. Mereka meminta mahasiswa berhati-hati terhadap informasi beasiswa palsu dan mengingatkan bahwa semua informasi resmi hanya diumumkan melalui website kampus, Instagram resmi, dan papan pengumuman. Berarti benar ya kalau ada yang meminta biaya administrasi. Kita harus curiga nih. Betul, beasiswa resmi tidak menerima pembayaran untuk mendaftar. Nah sekarang itu juga harus membantu menyiapkan teman-teman yang lain. Aku akan mengirim klarifikasi di grup biar nggak ada lagi yang kena tipu. Aku udah membuat pesan. Coba dikirim dulu ke grup kita aja. Udah, coba dibaca. Kalau dibaca, Teman-teman, informasi beasiswa yang saya bagikan kemarin ternyata itu nggak benar. Saya udah mengonfirmasi ke bagian kemahasiswaan, mohon jangan melakukan pembayaran apapun. Saya minta maaf karena telah membagikan informasi tanpa mengecek terlebih dahulu. Menurutku udah bagus. Sekarang kirim ke grup angkatan. enggak, walaupun malu dikit. Mengakui kesalahan itu lebih baik daripada membiarkan orang lain menjadi korban. Hari ini aku belajar bahwa rasa takut dan kebutuhan bisa membuat seseorang mudah percaya. Untung aku tidak terburu-buru mengambil keputusan seperti itu. Aku juga belajar bahwa membagikan informasi tanpa memastikan kebenarannya bisa merugikan banyak orang. Mulai sekarang aku akan lebih berhati-hati. Berpikir kritis berarti tidak langsung percaya. Kita harus mencari fakta, memeriksa sumber, dan memastikan informasi berasal dari pihak yang resmi. Sebelum percaya atau menyebarkan informasi, tanyakan pada diri sendiri. Siapa sumbernya? Apakah ada bukti? Sudahkah saya memeriksa ke sumber resmi? Kalau belum, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Saring sebelum sharing, cek sebelum percaya. Berpikir kritis melindungi kita dari hoax.